Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Anggrani, Stambuk G701-1941 dari kelas A kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding. Definisi dan tujuan UDT. UDT atau uji disolusi terbanding merupakan kriteria dari uji ekivalensi. Uji disolusi terbanding merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Tujuan UDT atau uji disolusi terbanding yaitu dapat digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Yang berikutnya syarat UDT. Syarat pertama, produk yang tidak memerlukan studi in vivo. Syarat kedua, produk obat kopi yang hanya beda kekuatan. UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Nah, maksudnya produk kopi di sini, produk obat kopi di sini, sebelumnya obat-obat ini sudah ada, tetapi industri-industri farmasi membuat kembali dengan zat tambahan yang mereka kampus sendiri. Ada yang namanya generik, generik bermerek, dan paten. Yang berikutnya mekanisme kerja alat dissolution tester. Mekanisme kerja alat dissolution tester memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Yang berikutnya monografi ciprofloxacin, yang dimana pH medium 1,2, volume medium 900 ml, volume sampling 5 ml, panjang gelombang maksimum 276 nanometer, nilai Ki atau kadar yang terlarut pada menit ke-30, menurut farmakope 6, toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Yang berikutnya ada syarat keberterimaan UDT, yang dimana pada tahap pertama S1 jumlah tablet yang diuji ada 6. Dan kriteria penerimaannya tiap unit sediaan tidak kurang dari Ki plus 5%. Nah, maksudnya di sini kalau obat tidak memenuhi, berarti obatnya ditolak. Kalau obatnya ditolak, dilanjutkan ke tahap S2, yang dimana pada tahap S2 ini jumlah tablet yang diuji ada 12, yang dimana kriteria penerimaannya rata-rata dari 12 unit S1 plus S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki dan tidak satu pun yang lebih kecil dari Ki kurang 15%. Nah, maksudnya di sini misalkan Ki-nya itu 60 dikurang 15% sama dengan 45. Berarti dari 12 tablet itu tidak boleh ada yang di bawah 45. Jika ada, maka tabletnya ditolak dan dilanjutkan ke tahap S3. Nah, tahap S3 di sini jumlah tablet yang diuji ada 24, yang dimana kriteria penerimaannya rata-rata dari 24 unit S1 plus S2 plus S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Ki dikurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Ki 25%. Nah, maksudnya di sini, sediaan yang lebih kecil dari Ki dikurang 15% tidak boleh melebihi 2 unit. Jika melebihi, maka tablet ditolak. Kemudian, tidak satu pun yang lebih kecil dari Ki dikurang 25%. Yang berikutnya, di sini sudah terlampir data dari uji disolusi obat ciprofloxacin, yang dimana berdasarkan syarat keberterimaan untuk S1 Ki plus 5% pada menit ke-30 itu nilai Ki-nya 114. Nah, kalau Ki ditambah 5% sama dengan 119%. Jadi pada menit ke-30 agar tablet diterima harus mencapai disolusi 119%. Namun bisa kita lihat di sini tidak ada yang mencapai nilai 119%, yang artinya perlu dilakukan uji S2. Tetapi karena datanya juga kurang, maka S2-nya tidak bisa diuji. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi PHEK Bootstrap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjutkan untuk penjelasan saya mengenai aplikasi PHEKI Bootstrap. Nah, di mana pada aplikasi ini ada pilihan choose reference file dan choose test file. Nah, untuk choose reference file itu langsung saja kita masukkan inovatornya. Kemudian untuk choose test file itu kita masukkan obat A. Di sini ada kesalahan nama file yang seharusnya ciprofloxacin, tapi karena ada kekeliruan jadi namanya jadi atorvastatin, tapi untuk data-datanya di dalam itu data dari obat cipro. Kemudian kita pilih wall vectors, on profile, kemudian kita start. Nah, di sini sudah kelihatan nilai F1-nya dan F2-nya, di mana F1-nya itu 7,33 dan F2-nya 61,25. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan sedikit mengenai aplikasinya tadi. Pada aplikasi PHEKI Bootstrap itu, kita menggunakan format file yang digunakan yaitu text file, di mana untuk parameter bootstrapping-nya digunakan pilihan yang sudah diatur, yaitu bilangan bootstrap 5000 dan interval kepercayaan 90%. Nah, bilangan bootstrap 5000 ini berarti dilakukan pengambilan sampel acak untuk mendapatkan 5000 profil di solusi baru. Sedangkan untuk kepercayaan 90% berarti ada kepercayaan 90% bahwa nilai F2 yang sesungguhnya berada dalam rentang F2 yang diperoleh dari perangkat lunak. Nah, kemudian tadi bisa kita lihat jika nilai F2-nya itu berwarna hijau, yang berarti nilai F2 memenuhi aturan umum kemiripan uji disolusi, yaitu nilai F2 lebih dari 50, yang menandakan bahwa kedua profil disolusi saling berkemiripan. Kalau dia tadi warna merah, itu menunjukkan bahwa nilai F2 kurang dari, artinya kedua profil disolusi tidak memenuhi syarat kemiripan uji disolusi. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.